Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Melani Rampumuni, NPM 219100210029. Pendidikan Matematika 2019A, IKIP Budiatomo Malang. Dosen pengampu Budia Ayu SC SPD MPD. Nah, di sini saya membuat video pembelajaran tentang teorema Pythagoras untuk memenuhi mata kuliah micro teaching. Nah, untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak dan assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik Bu. Sudah pada sarapan belum? Belum. Sudah Bu, saya sudah. Kalau yang belum sebentar istirahat baru sarapan bersama ibu ya. Oh iya Bu, siap. Dibeliin ya Bu. Habis makan bayar sendiri. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk itu ibu absen dulu ya. Ya Bu. Laili Ramawati, Hadir. Maria Vincentia, Hadir Bu. Santi. Enggak ada pemberitahuannya Bu Santi. Oh, yang dekat rumah dengan dia tolong memberitahunya untuk rajin ke sekolah ya. Ya Bu, siap. Nanti diberitahu Bu. Nah, anak-anak masih ada yang mengingat materi kita minggu lalu tentang apa? Tentang segitiga Bu, yang minggu lalu belajarnya tentang segitiga. Anak-anak, apa yang kalian ketahui dari segitiga? Mungkin dari Vivi? Saya ke saya. Nah, ya. Segitiga itu adalah bangun datar yang dibatasi 3 sisi dan memiliki 3 sudut Bu. Betul sekali Vivi. Kalau untuk mencari luas segitiga, lagi di mana? Seingat saya itu luas segitiga setengah alas kaki tinggi Bu. Betul sekali. Nah, sekarang materi kita hari ini tidak jauh berbeda anak-anak. Materi kita tentang teorema Pythagoras. Untuk itu ibu mempersilakan anak-anak untuk membaca halaman 152 tentang teorema Pythagoras. Oke Bu. Berapa Bu halaman tadi? 152. Yang tentang Pythagoras ya Bu? Iya. Vivi sudah baca ini? Saya bacanya halaman Pythagoras Bu. Oh iya, melanjutkan ini. Ya Bu. Kalau lagi? Masih memahami Bu. Oh iya, silakan melanjutkan. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Ya. Materi kita hari ini adalah teorema Pythagoras. Apa yang kalian pahami dari teorema Pythagoras anak-anak? Bu, saya. Oh iya, silakan Vivi. Nah, dari yang saya baca tadi itu rumus Pythagoras itu berlaku untuk segitiga siku-siku Bu. Oh, betul sekali Vivi. Kok bisa ya Bu? Teorema Pythagoras itu cuma ada di segitiga siku-siku. Bagus sekali pertanyaannya, Laili. Nah, segitiga siku-siku itu memiliki sudut 90 derajat. Nah, karena di dalam
teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, di mana sisi miring, jika dicari sisi miringnya adalah jumlah dari alas dan sisi tegaknya, di mana berlaku untuk rumus Pythagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau anak-anak tahu nggak kalau kita mencari nilai alasnya, rumusnya itu apa? Saya buka ya silakan. Kalau alasnya itu kan A, jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, Bu. Betul sekali, Vivi. Kalau kita mencari nilai tegaknya atau nilai B-nya, Saya coba, Bu. oh iya silakan Mali. Berarti kalau mencari sisi tegaknya atau yang B-nya itu hampir mirip dengan A ya, Bu ya? Iya. Berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Betul sekali. Nah, jadi terbukti bahwa segitiga siku-siku saja yang berlaku untuk teorema Pythagoras. Jika bukan segitiga siku-siku, maka tidak termasuk dalam rumus Pythagoras. Oh iya. Paham. Nah, anak-anak, di dalam teorema Pythagoras itu ada yang merupakan segitiga siku-siku. Nah, di dalam segitiga siku-siku itu terdapat ciri-ciri dari segitiga. Ada yang tahu nggak anak-anak? Nggak tahu, Bu. Nah, karena anak-anak semua tidak tahu ciri-ciri dari segitiga siku-siku, maka Ibu akan menjelaskan. Nah, ini adalah salah satu contoh atau pemisalan dari segitiga siku-siku. Nah, di mana segitiga siku-siku memiliki 3 sisi, A, B, dan C. Nah, dan salah satu sudutnya memiliki panjang 90 derajat. Dan untuk yang kedua, segitiga siku-siku memiliki 2 sudut yang lancip. Dan yang ketiga memiliki 3 sisi atau ruas garis. Sisinya itu antara A, B, dan C. Dan memiliki salah satu sisi yang sangat panjang, yaitu yang biasa disebut sisi miring atau sisi hipotenusa. Untuk yang keempat memiliki 2 garis yang saling tegak. Nah, sudah paham anak-anak tentang ciri-ciri dari segitiga siku-siku? Sudah, Bu. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk dalam alat peraga. Selanjutnya, di sini memiliki contoh soal untuk mencari panjang dari sisi miring, sisi alas, dan sisi tegak. Nah, dengan menggunakan rumus dari Pythagoras. Nah, contoh soalnya adalah misalkan diketahui panjang sisi alas sama dengan 5 cm dan panjang sisi tegaknya itu 12 cm. Mari kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita masukkan nilai alas dan nilai tegaknya, yaitu akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ya, betul sekali. Nah, 5 dikali 5 sama dengan 25. Ya, betul sekali anak-anak. Ditambah 199. Nah, mari kita jumlahkan. 25 ditambah 144 sama dengan akar kuadrat dari 199. Ya, betul sekali anak-anak. Ya. Akar dari 169 adalah 13. Ya, maka terbukti bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat itu hasilnya 13 cm. Maka sisi miringnya di sini itu 13 cm. Nah, sudah terbukti kan anak-anak? Nah, di sini mari kita coba lagi dengan contoh yang sama. Apakah betul bahwa sisi alasnya itu 5 cm? Mari kita menggunakan contoh yang sama, tapi anggap saja kita belum ketahui bahwa alasnya itu 5 cm.
miringnya itu 13 cm. Nah, yang ditanya sekarang adalah sisi alasnya. Nah, di mana rumusnya demikian bahwa A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Nah, mari kita masukkan dalam rumus ini. Akar dari C kuadrat berapa tadi? 13 akar 2 dikurang. Nah, karena di sini ditanya alasnya, maka rumusnya itu dikurang, bukan penjumlahan lagi. Nah, untuk B kuadratnya adalah 12 2. Nah, 13 dipangkat 2 hasilnya berapa anak-anak? 129. Betul sekali. Dikurang dengan 12 kali 12 itu 144. Jadi 169 dikurang 144 hasilnya akar 2 dari 25. Akar 25. Akar dari 25 itu 5. Maka walaupun kita menggunakan contoh soal yang sama, tapi bahwa terbukti bahwa hasil dari sisi alas adalah 5 cm. Nah, selanjutnya kita mencari nilai tegaknya. Anggap saja kita belum ketahui nilai tegaknya itu adalah 12. Mari kita coba masukkan ke dalam rumus. Apakah terbukti bahwa tegaknya itu adalah 12? Ibu hapus ya anak-anak. Ya. Nah, untuk mencari nilai tegaknya itu dengan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Itu akar dari 13 dipangkatkan 2 dikurang 5 pangkat 2. Iya. 13 dikali 13 sama dengan 169 dikurang 25. Akar dari 169 dikurang 25 itu hasilnya akar dari 144. Hasil dari 144 12. Nah, bahwa di sini sudah terbukti kalau kita masukkan dalam rumus untuk mencari nilai tegaknya itu tetap hasilnya sama, yaitu 12 cm. Nah, walaupun kita punya contoh soal yang satu, tapi kalau kita kreasikan dengan berbagai macam tetap hasilnya yang sama. Ya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu memiliki latihan soal ya untuk kalian selesaikan. Tapi di sini kalian selesaikan bukan dengan cara begini, tapi menggunakan alat peraga. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Belum ada. Dari tadi Ibu lihat anak-anak kurang semangat ya? Iya, Bu. Banyak tugas. Aduh. Tadi Ibu mempunyai yel-yel. Yel-yel apa, Bu? Nah, kalau Ibu bilang mana semangatmu, kalian bilang ini semangatku. Oh iya, Bu. Dan kalau saya bilang lagi ini semangatku, mana semangatmu, kalian bilang ini semangatku. Kalau kelas 7 semangat ya. Iya, Bu. Siap. Ayo kita mulai. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kelas 7. Semangat, semangat, semangat. Nah, di sini Ibu memiliki latihan soal yang kalian harus selesaikan sekarang. Nah, silakan dibaca dulu.
Sudah Bu. Sudah. Ya. Yang cara berbeda. Di sini ibu mempunyai alat peraga, di mana alat peraga ini sudah di dalam kotak ini sudah terdapat soal-soalnya. Tugas kalian itu menyusun soal-soal ini ke dalam sisi miringnya. Setelah itu kalian selesaikan di sebelah sini. Baru sebentar kalian maju di depan untuk menyimpulkan di mana kalian bisa menyelesaikan soal tersebut. Ibu beri nama itu papan puzzle atau papan Pythagoras. Nah, tugas kalian membuktikan apakah nilai alas dan kalau ditambahkan B kuadrat itu hasilnya yang sama. Nah, untuk ibu mau tanya nih, di dalam papan alat peraga ini ada berapa bangun datar? Ada 20 Apa-apa saja? bangun datar persegi dan segitiga siku-siku. Betul sekali. Nah, ini merupakan persegi dan ini adalah segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini diapit oleh 3 persegi. Nah, di dalam persegi ini juga terdapat persegi kecil, di mana persegi ini ada dalil-dalil yang kecil. Itu mari kita hitung bersama ada berapa. Yang di warna putih ini ada berapa persegi? Iya, Bu. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, untuk yang tegaknya ini yang berwarna putih itu perseginya ada 16. Nah, kalau untuk yang sisi alasnya ada berapa? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, di dalam kotak persegi ini sudah terdapat contoh soal ibu buat secara acak. Nah, tugas kalian menyusun soal-soal yang ke sisi miring itu dengan rapi dan kalian buktikan ke sebelah sini. Nah, dan apakah persegi yang ada di sini dan ada di sini apakah membuat ke sisi miring atau tidak? Nah, tugas kalian itu memecahkan tersebut. Dan sebentar kalian habis menyelesaikan, tugas kalian adalah memberikan kesimpulan di depan. Nanti jawabannya ditulis di sini. Iya. Selanjutnya kalian silakan mengerjakan. Sudah mulai dikerjakan ini, Bu? Boleh. Meli sudah mulai menyusun, Nanti juga. Jangan buru-buru, nggak ada bapak sama aku belajar tuh sampai aja. Bukan lomba ya, Bu ya? Iya.
diketahui segitiga buka semua. Oh ini dulu. Dikali panjang segitiga sisi A betul sekali 3 cm 3 bukunya saya hampir selesai bu, ini udah bu, ini bagus sekali. Bu, saya bingung. Gimana ini? Ini diketahui dulu ya. Ya. Terus diketahui Panjang ini panjang sih, dikali segitiga panjang mana panjangnya? apa kebalik ya begini. Oh ini bu. Oh iya, panjang sisi Sisi. ada mana? Ini sisi A sentimeter. Terus dan yang mana bu? Sisi B. Sisi B. Kalau gitu udah bu, saya tunggu lagi. Sudah bu, ini yang kotak terakhir sulit masuk nih. Ah sudah bu. Yeay, udah bu. Sudah bu, punya saya. Saya juga sudah bu. Oke, yang sudah boleh maju ke depan. Ini bukunya saya. Gimana sih menurutmu? Gimana bisa mendapatkan 5 cm? Nah, kan saya susun dari sisi B sama sisi A kan bu. Iya. Terus saya gabungkan di sini. Jadi bunyi soalnya itu diketahui panjang sisi A sama dengan 3 cm dan sisi B 4 cm. Hitunglah sisi miring dari segitiga tersebut. Nah, kalau sisi miring itu kan C kan bu, saya masukkan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, Nah, betul. A kuadratnya kan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Jadi C kuadratnya sama dengan 25. Kalau C-nya saja berarti akar dari 25. Jadi C-nya saya dapat 5 cm bu. Betul sekali Siti. Itu bu. Mungkin ada yang punya pendapat lain dari Vivi. Kalau jawaban saya sama bu, tapi saya masih bingung kok bisa ya seperti itu. Mungkin bu guru bisa jelaskan dulu, jadi saya lebih mengerti lagi. Sesuai dengan rumus Pythagoras itu, kalau kita mencari rumus C kuadrat sama dengan itu adalah hasil penjumlahan dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Kan di sini jika tanpa kita memasukkan rumus juga, kita bisa melihat jawabannya dari sini. Contohnya, di sini kan soalnya itu diketahui segitiga panjang sisinya A kuadrat, A sama dengan 3 cm dan sisi B
cm, hitunglah sisi miring dari segitiga tersebut. Nah, tanpa kita masukkan rumus saja, kita sudah melihat jawabannya dari sini. Karena di mana akar dari 3 itu sama dengan 9. Nah, tadi di sini mempunyai 9 kotak. Nah, sedangkan B-nya diketahui 4 cm. Jika di akar kuadratkan jadi 4 cm, 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, di sini mempunyai 16 apa? Kotak. Jadi jika dijumlahkan 9 tambah 16 sama dengan 25 kotak. Oh, sesuai Iya. tadi itu ya. Iya, betul sekali. Oh, jadi 2 kotak itu disatukan jadinya full Iya, NC kuadrat C. Oh, Paham, Bu. Apakah betul? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Betul kan? Iya. berarti kita betul semua Bu ya? Ya, iya. Jadi kalian sudah memahami konsep dari teorema Pythagoras. Nah, dan juga akar dari 25 kita dapat hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah mudah tanpa kita harus perlu lama-lama untuk mencari dari rumus tersebut. Paham Bu? Paham. Nah, karena semuanya sudah paham tentang teorema Pythagoras, mungkin ada pertanyaan? Karena akhiri pelajaran hari ini. Paham. Belum ada. Oh, jadi baik. Nah, di bawah LKPD itu ada tugas di rumah untuk diselesaikan dan minggu depan dikumpulkan, kemudian kita membahas sama-sama ya. Ya Bu, siap. Ini dikerjakan di buku PR apa di kertas apa di sini Bu? Di buku PR aja, nanti baru dikumpulkan. Ya. Baru kalau kita masuk di kelas baru kita bahas sama-sama mana yang kalian belum paham. Ya, Baik Bu, siap. Nah, jadi jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri ya pelajaran hari ini. Nah, untuk itu sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekian saja pelajaran kita hari ini anak-anak. Assalamualaikum dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu.